Dan di sini kita akan mulai explore apa aja sih di dalam UI komponen itu. Nah, yang pertama itu ada namanya input controls. Input controls itu eh, kalau dari penjelasannya kan allow user to input information into the system. Jadi kayak gimana sih sistem itu memberikan informasi ke kita? Contohnya ada checkbox, radio button, drop down list, list box, button, toggles, text field, date field, and edge order. Kalau kita lihat contohnya, misalnya di sini ada drop down list. Nah, kita lihat di gambar sebelah kiri itu, di gambar sebelah kiri ada job search. Nah, biasanya ketika kita mengisi formulir atau mengisi website lah, itu kan kadang kita disuguhkan dengan pekerjaannya apa. Jadi sistem itu udah membuat semua eh, list-list pekerjaannya, tinggal kita yang memilih. Kayak di sini kan ada telecommunication, ada art and design, education, farming, and edge. Kemudian di sebelah kanan juga sama ada untuk deliver, yang kalau kita lihat di sini ini address. Nah, di sini kan ada pilihan. Mungkin teman-teman kalau lihat yang di sini tuh baratnya seperti kalau pernah pesan di Shopee. Di Shopee kan ada address yang kita memasukkan input data kita. Nah, nanti sistem yang simpan. Nah, lain kali kalau kita mau memanggilnya, nah kita ingin pilih, tinggal ada list-listannya. Mungkin seperti berikut anunya. Contohnya, kalau untuk drop down list. Nah, di sini ada yang tahu nggak apa bedanya checkbox dan radio button? Mungkin ada yang bisa jawab. Apa bedanya checkbox dan radio button? Bedanya satu kotak-kotak, satunya enggak. Iya, satu Kalau kotak-kotak yang satu. checkbox itu biasanya yang centang-centang itu, Mas. Kalau radio button itu yang kayak tombol klik-klik bulat-bulat itu. Oh iya, iya benar dari si Kalau ya. checkbox pilih lebih dari satu pilihan enggak sih? Kalau radio button hanya satu aja pilihan. Oke, ya benar. Nah, kita lihat dulu contohnya di sini. Yang mana radio button, yang mana checkbox? Ada yang bisa jawab? Yang mana radio button, yang mana checkbox? Radio button sebelah kanan, Mas. Oh ya, Checkbox sebelah kiri. oke. Ya, benar. Ya, kalau ini jangan. Nah, benar. Di radio button itu allow the user to select a single item from the list of option displayed. Jadi radio button itu cuma single item. Jadi dia ada banyak opsi, tapi cuma satu yang bisa yang tampilkan. Benar tadi, siapa tadi itu yang bilang? Nah, sedangkan checkbox itu ya sama dengan radio button, punya banyak pilihan, tapi kita bisa memilih banyak pilihan. Contohnya di sini yang fasilitas atau biasanya yang sering pesan Grab. Yang pesan Grab kan itu banyak pilihannya tuh. Ada misalnya kalau sudah memesan makanan, kemudian mau pakai topping apa, tambah ini, itu masuk di checkbox. Kurang lebih seperti itu untuk input controls. Kemudian kita masuk kedua, itu ada navigation components. Navigation component itu sini kan artinya itu help user move around a product or website. Jadi kayak membantu user untuk menggerakkan. Jadi user yang menggerakkan. Kalau kita lihat di sini example ada slider, search field, pagination, text, icons. Nah, apa sih maksudnya gimana ini? Komponen yang memberikan penggerakan ke yang membuat user itu bergerak. Nah, kalau kita lihat sampingnya
Ada yang kenal ini nggak? Gambar apa ini? Yang anak apa? Anak hunting-hunting mungkin biasa nih, atau yang suka fotografer. Slider Mas. Nggak ini apa Grading, apa? color grading, Ya, color grading. Yang biasa di mana nih aplikasinya? Ada yang tahu? Lightroom Mas. Oke, siap. Lightroom. Ya, ya, ya. Itu anak-anak semua ini suka suka fotografi. Ya benar. Di Lightroom ini kan ada slidernya. Yang ini dibilang slider. Jadi dia yang membuat kita sebagai user itu yang bergerak. Jadi bukan dari sistemnya yang bergerak. Itu masuk komponennya. Nah, yang kedua itu ada pagination. Untuk pagination ini dia kan yang apa? Kalau misalnya kita punya daftar banyak, nah kemudian ya kita yang menggerakkan. Misalnya kan dari sistem itu cuma memberikan 10 list. Nah, kemudian kita yang menggerakkan di halaman berbeda. Jadi dia membuat user ini, kita ini untuk bergerak sendiri mencari informasinya. Mungkin seperti itu. Untuk navigation components. Nah, kita masuk ke yang ketiga. Ada namanya information components. Nah, di information components ini kita yang yang dari sistem itu nanti yang memberikan informasi kepada user. Nah, contohnya itu ada tooltips, progress bar, ada notification, ada message, ada boxes, model Windows, and each other lah. Nah, kemudian kalau kita lihat contohnya itu, ini Facebook lawas lah, Facebook dulu, and then today will nanti udah pernah lihat lagi yang tampilan seperti ini di Facebook karena udah berubah. Ya, ini notification. Jadi dia memberikan informasi kepada kita, bilang komponen itu ya seperti ini. Jadi dia memberikan informasi, informasi seperti notifikasi. Kemudian di sini juga ada progress bar. Kalau diimplementasinya itu mungkin aplikasi yang ada, tahu nggak aplikasi atau website yang menyediakan progress bar? Nah, kalau aku tuh sih tahunya satu, ada websitenya itu Build with Angga. Dia memberikan progress bar kepada kepada user. Kalau misalnya setelah belajar nanti ada progresnya gimana. Itu untuk yang progress bar contohnya. Jadi memberikan informasi. Kalau kita lihat ya di anunya kelihatan nggak? Share-nya kelihatan yang di Tokopedia? Tidak. Nggak kelihatan. di presentasi. Ya dulu screen, oke. Nah, ini kelihatan kan? Nah, kalau kita lihat di sini, yang tadi itu misalnya yang di kategori itu masuk di apa? Komponen apa? Ada yang tahu? Ini kan kategori banyak. Nah, yang tadi yang sudah pelajari untuk kategori ini dia masuk drop down. Drop down itu masuk di kategori apa? Bagian apa? Ada yang tahu? Nah, kalau tidak ada, ini masuk di input controls. Jadi dia yang memberikan jadi sistem yang memberikan informasi kepada user. Ya, di sini kan udah ada buku dapur yang sudah disediakan oleh sistem. Kemudian kalau kita juga lihat di sini tuh ada ada yang tahu nggak ini namanya apa? Yang bisa digeser ini. Ada yang tahu?
Ini yang bisa digeser di Tokopedia. Oke, kalau enggak, ini tuh namanya carousel. Jadi kita bisa milih apa? Pindah-pindahkan sebuah konten yang ada di dalam apa? Sebuah konten yang ini yang bisa dipindahkan, atau biasanya itu eh, ini terdapat kalau kita kayak pilih-pilih gambar gitu. Di situ ada misalnya banyak gambar. Nah, di gambar itu nanti kita bisa milih apa, kita bisa scroll seperti itu. Oke, kalau udah mungkin contoh implementasinya seperti itu untuk di apa, di website yang ya ini yang besar seperti Tokopedia. Aslinya banyak. Kalau untuk contohnya di Shopee ada, di Gmail pun ada. Kalau Gmail checkbox itu kan ada yang centang-centangnya itu. Banyak kalau implementasinya. Nah, kemudian oke, sekarang ini mungkin materi untuk UI komponen kita lebih banyak ke praktek aja ya. Nah, dan sekarang udah materinya selesai. Sekarang kita akan desain bareng. Nah, untuk aturan desain bareng itu nanti tiap mentor akan pilih 2 orang ya. Akan pilih 2 orang untuk buat latihan. Setelah itu kita akan desain bareng. Nanti saya akan contohkan cara membuat page-nya. Ini membuat page dengan nama masing-masing. Nah, tema yang akan kita buat ini adalah e-commerce. Oke, mungkin dari mentor bisa dipilihkan 2 atau 4 orang lah. Dari Kak Rizky, mungkin bisa dipilihkan siapa ini, atau ada mau menawarkan siapa yang mau ikut desain bareng. Ini dipilih 10 orang toh. Aku kirim di chat ada. Ya. Ya, ya, ya. Oke, ada 2, ada lagi. Alfa Abdillah, nanti saya akan kirimin privat aja yang mau ikut desain bareng, untuk link itunya, link desainnya. Atau tunjuk ya, saya tunjuk. Saya Kak. Ya, ya. Aduh, tunggu ya, saya ambil dulu. Silakan langsung ngomong aja. Ya, langsung ngomong. Yang mau ikut desain bareng, nanti kita akan desain bareng-bareng, dan yang lainnya itu ya mungkin memperhatikan nanti cara desainnya gimana untuk buat UI komponen dan buat halaman tentang buat page tentang e-commerce. Oke. Nah, ini ada Auf Abdillah, Nabil Akmal, GD Raka Sardianta. Ya, tunggu ya. Mungkin siapa ya? Aku saya tunjuk aja ya. Di sini
Eh, coba Najma Jihan aktif gak? Aktif Kak. Mau ikut desain bareng? Boleh Kak. Oke. Tunggu ya, saya kirimin. Itu Raga udah terkirimin. Ini tinggal masuk aja. Sini ada Aura. Terus ada Nabil Akmal. Ada lagi yang mau menawarkan atau tunjuk aja? Mungkin siapa ya? Gimana? Ahmad Fauzi F. Lima tidak. Ahmad Fauzi atau Hikmaulida. Yang sudah apa? Yang sudah dapat mungkin bisa masuk ke Figma-nya. Tunggu ya. Oke. Ada lagi yang mau? Ini Nabil Akmal ada. Tata Farindra. Saya tampilkan aja ya screen-nya tadi Figma bareng. Oke. Ini ada desain, kita akan mobile ini. Desain mobile. Ain, Ain. Tunggu ya Ain. Mana sih ini? Oke. Ini ada berapa orang ini? Ada 3 ya. Oke. Ini ada lagi yang mau gabung atau enggak? Saya ini kalau misalnya banyak yang semuanya yang langsung gabung agak berat di laptop. Jadi makanya dibatasin. Jadi yang lain yang tidak yang tidak gabung mungkin merhatikan nanti cara buat UI komponennya gimana. Kita akan belajar auto layout di sini sama buat page satu halaman. Di sini untuk yang ini tadi yang Ain yang udah masuk itu cara buat page-nya itu di sini.
Jadi eh, sini buat halaman, terus tulis misalnya Islam atau siapa sih, Aufa tadi ya, Aufa. Nah, Aufa nanti desain di sini. Untuk apa komponennya itu saya udah sediain. Misalnya di sini tuh udah ada, ini udah tersiapin nanti Poppins untuk fontnya, terus warnanya ini. Nah di sini udah sediain juga color, ini apa color icon yang kalau kalian mau cari sendiri juga bisa, tapi ya banyak cara. Gimana yang lain, coba buat ini, buat page dulu. Sini ada air buat Tes. oh ala ya ya ya, situ fitur, oh ini anunya Figma itu, iya ya Pak, dibatasin 3 orang. Kalau mau upgrade ya harus anu sih, kalau mau unlimited harus upgrade ya Pak, Ya, diubah ke draft aja Lam. diubah ke drive ya Kak. Ya itu caranya yang itu itu di tim project itu pindah ke draft atas sendiri. Nah, itu kamu pilih terus move. Ya, udah. Ini coba tambah lagi. Ini share ulang ya. Halo, tes. Tes. Nah, ini iya masuk semua kan. Nanti di sini ya, ini bisa buat page. Yang Nabil tadi buat page di sini. Tolong bagi permission can edit. Oh iya iya iya. Maaf. Najma. Tunggu ya. Selam. Ya. Tetap pakai draft tadi itu. Ya, kamu pilih draft, terus move. Ya udah, terus itu satu-satu coba. Itu coba bikin edit. Ya. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Oh, sih. Buat project baru aja lah. Bagaimana? Di share ulang aja. Ya, di share ulang. Oh. Share ulang aja. Tunggu ya, tunggu.
Hmm. Oke. Nah, oke, siapa aja tadi? Ada Nabil Akmal, Ikhwata. Di share link aja guys. Saya langsung seluruh. Ya, langsung share link aja. Itu udah bisa nih ya kayak itu. Nih, yang tadi yang masuk mungkin bisa join ke Figma yang baru linknya. Sama sih. Yang Nabil Akmal buka yang yang baru coba. Can edit ya Selam, jangan lupa. Ya. Sama Dendi. Nggak bisa dah. Nggak bisa. Kita pakai punya aku aja. Oke. Bentar. Jadi kita ini dulu sebelum menunggu mentor Andi yang buatin halaman. Nah, untuk tampilannya itu nanti akan seperti ini. Jadi kita lihat di hidden ini ada tulisannya when you want to buy atau gini aja. Ini saya udah buatin wireframe. Wireframe ini nanti sebagai acuan. Ini wireframe itu jadi ibaratnya kayak kita buat sketsa kosongan sebelum memulai desain. Jadi di sini ada heading. Nanti di sini apa yang kamu beli hari ini, terus ada bunyi lonceng untuk headingnya ini, terus ada kemudian ada tombol untuk search field untuk pencarian. Kemudian di sini ada kategori. Sini misalnya kita pilih, misalnya di sini ada al, kemudian kita pilih anggaplah untuk baju. Jadi ada shirt, ada celana, ada topi atau gimana. Dan di sini ada produknya nanti di sini, gambar produk. Kemudian nah, kayak gini nanti produknya, tampilan untuk galerinya lah. Kemudian di sini ada navbar. Mungkin ini untuk wireframe-nya. Nah, kemudian di sini saya akan tunjukkan caranya. Mungkin teman-teman di sini belum tahu, mungkin di Figma itu ada fitur baru yang namanya auto layout, yang dimana kalau misalnya kita di sini tombol button. Nah, orang kalau kita biasa kan kalau misalnya ngedit, anggaplah kita buat kotak, kemudian kita taruh tengah. Selam, halo. Halo. Oh, udah aku share link yang baru. Oh ya. Ya teman-teman. Pakai itu aja nggak apa-apa.
Hmm. Oke, sambil nunggu ini mungkin saya jelaskan dulu dikit yang auto layout tadi. Tes, ya. Nah, untuk auto layout ini kalau biasa kan kalau kita buat auto layout ini, kalau mau buat button misalnya itu kita buat sebuah rectangle kotak. Nih, nah kita buat biasa kan kalau kita membuat button kotak, kemudian kita kasih 20 misalnya untuk radiusnya, anggaplah seperti ini, kita buat buttonnya. Ini kan kalau kita mau nambahkan lagi misalnya, kalau mau menambahkan sebuah teks misalnya ini, nah ini sudah kelebihan atau overflow lah, kelebihan dari jaraknya. Nah di Figma sendiri itu dia menyediakan fitur yang namanya auto layout, di mana auto layout itu responsif untuk kontennya itu. Jadi mungkin seperti itu, kayak kita bisa membuat komponen itu responsif. Misalnya contoh, di sini saya membuat button, kemudian Shift A, nah, kemudian Shift A. Nah, nanti di sini tuh akan berubah jadi seperti kotak-kotak seperti ini. Setelah berubah, nah, di sini udah bisa dibilang responsif. Tinggal memasukkan warnanya, misalnya warna merah, sini, kemudian teks ini kita kasih warna putih aja, misalnya kan. Ini kalau menambahkan teks lagi, jadi enak, dia otomatis menambahkan fill sendiri ini. Kemudian di sini kita bisa atur untuk radiusnya misalnya 20. Kemudian ini kalau ingin membuat padding, kita bisa atur di sini. Ini untuk paddingnya, auto layout. Oke, ini udah auto layout. Jadi enak lah. Semisal mau membuat sebuah teks atau banyak sih kegunaan lainnya, bukan hanya untuk button apa. Nanti kita pelajari. Oke. Di sini udah buat page masing-masing. Kamu di sini.
That's right. Oke. Nah, saya jelaskannya. Di sini kalian bisa mengambil, ini kan ada komponen yang saya buat. Di sini kalian bisa mengambil warnanya, kemudian ikonnya ini bisa kalian ambil atau kalian bisa sendiri. Biasanya itu ada di plugin. Plugin itu biasa saya pakai, di sini ada di apa? Iconify. Di sini dia menyediakan plugin. Mungkin teman-teman di sini ada yang belum tahu cara apa? Mengambil plugin. Itu kita bisa ke arah ini menu, kemudian kita ke ini plugin. Nah, di sini ada browse plugin in community. Nah, setelah dapat, nanti kita tinggal cari nama pluginnya apa. Misalnya tadi Iconify. Ini udah ada install. Setelah install, kalian bisa gunakan pluginnya. Nanti akan muncul top up. Di sini banyak, ada untuk material design, ada Google Material Icon. Tinggal cari aja, misalnya love. Ada banyak ikonnya. Di sini kalian bisa dapat icon-icon. Nah, untuk teman-teman yang sudah ada, yang sudah bergabung sini, Raka, Noval, mungkin bisa buat page baru. Dan untuk teman-teman yang lihat, mungkin ini saya akan demokan, saya akan buat dari awal untuk tampilan seperti ini ya. Mungkin tampilan seperti ini nantinya. Dan sebagai acuan saya memakai wireframe. Nah, sebelum kita memulai desain, bagusnya itu, alangkah bagusnya kita mengaktifkan grid. Di sini ada grid. Kita pilih kolom. Nah, sini saya menggunakan 1. Kemudian untuk margin kiri kanannya saya pakai 24. Nah, setelah selesai, kan udah kelihatan. Di sini saya tinggal saya ikutin aja yang ini, what you want by today. Nah, di sini ini kan what do you want to buy. Kemarin kita udah pelajarin yang punyanya, yang mentor Mbak Ina, Kak Ina, dia kan udah memberikan sebuah ini untuk membuat teks itu. Kita bisa pilih yang sini menambahkan, kemudian sini tinggal tambah. Anggaplah di sini saya membuat robot ini jadi bold. Kemudian saya tambahkan 36. Terlalu besar ya. 24 aja. 24. Nah, ini saya tambahkan, jadi saya taruh dalam ini tuh dalam folder heading, kemudian saya tambahkan H1. Setelah selesai, nah udah. Sekarang kita akan buat ininya. Ini oke. Notification, kemudian buat rectangle. Ya udah. Di sini biar tidak repot, jadi
kita buat dokumen dulu di ininya. Colornya. Sini saya sudah menambahkan. Nanti kalian bisa ini, bisa anggaplah, saya hilangin. Nah, ini ada fill, kemudian tambahkan. Nanti ada tambah dulu. Saya hilangin dulu yang apa namanya? Hilang. Primary color-nya hapus dulu. Nah, kalian bisa menambahkan di sini primary color, di sini ada text color style, kemudian menambahkan di sini anggaplah saya memakai primary menuliskan primary color. Jadi nanti primary color ini yang jadi sebagai acuan, yang nanti tampilannya itu kebanyakan merah nanti yang awal. Setelah menambahkan di sini kan udah kelihatan nih, ada subtitle color, primary color, secondary color. Nah, kemudian tinggal membuat di sini ini ada tombol style, tinggal pilih primary color, udah. Kemudian di sini saya tambahkan radiusnya. Oke. Mungkin apa aja. Oke. Nah, di sini ini saya tambah lagi untuk warnanya. Cuma sedikit soalnya di sini saya ambil warna putih. Warna putih ini saya jadi color. Dan di sini tinggal menambahkan untuk fill-nya itu jadi color. Nah, ini diaphragm-nya nih. Salah. Oke. Oke. Oke, setelah selesai, ini udah buat ini kan ikonnya, kita tinggal ini klik icon dan rectangle ini. Kalau biasanya HV. Jadi HV itu tadi ini kita pilih align horizontal center, kemudian ini. Jadi dia otomatis nanti akan ke tengah. Oke, setelah ini selesai, kan kita tinggal merapikannya. Di sini kayaknya dia tidak menggunakan hitam yang bagus, itu bukan hitam yang pekat yang seperti ini. Hitam seperti ini kurang menarik kalau dilihat. Nah, di sini udah disediain kan, ini bukan warna ini. Kalau kita lihat dia itu warnanya 3333. Nah, kita ganti yang ini. Ganti jadi secondary color. Ya udah, ini kita tinggal rapikan. Oke. Di sini kan udah responsif lah. Ini 24, sini 24. Nah, yang ini kita grup di sini di atasnya tuh 53. Jadi biar agak sama, kita tambah aja 24 tambah 24 jadi 48. Nah, setelah selesai, kemudian kita buat search field-nya. Kita ambil kotak lagi. Nah, udah. Kemudian tinggal buat border radius, tambahkan search. Di sini ada search. Nah, ini kan kita menggunakan heading 1 dan setelah ini belum ada, jadi kita buat baru lagi. Kalau di sini dia pakai medium ya, jadi kita ganti ini bold itu jadi medium, masih kurang sepertinya regular. Kemudian ini itu 18. Oke, sudah selesai. Ini tinggal kita sesuaiin. Di sini tuh warna biar lebih enak, kita hilangin dulu ini gridnya. Oke, ini kan warnanya seperti ini. Kita pakai warna yang ini nih. Di sini ada nggak ya?
3D belum ada. Jadi kita buat baru lagi warnanya. Ini kemudian nambahkan lagi baru warna. Misalnya BG. Tambah, kemudian kita pilih yang BG tadi. Ya, BG. Ini kan udah enak kelihatan lah. Kemudian ini search-nya jangan pakai warna hitam. Sini agak opacity-nya kurang, jadi kita ambil di sini ada warna satunya ini. Tambah lagi ini subtitle. Kemudian nih kita pakai warna yang subtitle tadi. Subtitle. Cerah ini. Subtitle udah ada ini. Ini udah enak lah kelihatan. Nah, untuk search ini kan bagusnya kalau ada ikonnya. Jadi kita tambahkan dulu icon. Di sini cari icon search. Ini dapat, tinggal drag. Nah, udah. Kita sesuaiin warnanya. Sini saya pakai warna subtitle. Kemudian tinggal kita kasih jarak. Di sini. Untuk yang bagusnya itu kan kita pakai kelipatan 4 atau 2. Jadi sini inannya 19 ke atas, inan 16. Jadi kita mungkin ini 16 aja lah. Untuk kan ini kelebihan ya. Kalau icon itu biasanya 24 kali 24 kali 24 untuk width dan height-nya. Setelah selesai, ini biar enak kita grupin dulu. Grup, kemudian kita kasih nama search field. Oke, ini udah. Yang ini what do you want to buy, sama ini kita grup juga, namanya heading. Oke, setelah selesai tinggal dirapikan. Ini kan tadi 48 nih. Nah, kita sesuaikan juga. Kemudian kita buat kategori. Di sini al. Saya pakai cara yang biasa aja dulu ya. Nanti kalian bisa pakai yang auto layout itu di pertemuan selanjutnya. Ini biar yang lebih lengkapnya itu nanti akan dijelasin oleh mentor selanjutnya untuk auto layout. Jadi kita pakai yang biasa aja dulu. Di sini ada kita buat biasa nge-apply ini 50/30, kemudian ini tuh ke atas. Iniannya ke atas dulu. Oke. Kemudian ini nge-apply ambil 14. Ini kecil enggak sih? Biar main kecil nih. Ambil aja 18. Jadi kita pakai yang udah kita buat. Oh, ini belum dibuat ya. Ini kita tambahkan dulu di dalam folder heading, kemudian H2. Apply. Kemudian ini tinggal ambil yang H2 tadi. Yang H2. Oke. Tinggal ganti warnanya itu. Di sini bagusnya warna ini. Warna BG. Kemudian BG-nya ini, background-nya ini warna primary. Nah, kita kasih apa namanya? Border radius. Kemudian ini tinggal ditengahin.
tengahing itu ini, alingin horizontal sama ini. Oke. Setelah selesai kita grup ini kategori S. Setelah itu kita ketik Ctrl D, kemudian lanjut, misalnya ini shoes. Oke. Stepnya 20 ini kan ya. 10 aja deh. Oke, setelah selesai kita Ctrl D lagi. Oh guys, Ctrl D lagi, ini kita Ctrl D, tinggal ikutin aja, ini kan ada muncul nanti. Setelah kita geser, muncul lagi. Oke, 3. Ini lagi geser lagi. Ini kenapa enggak, karena dia di luar dari itu. Di luar dari apa? Dari page. Kalau kita mau lihat itu, kita hilangin ini clip konten. Jadi dia akan kelihatan. Ini kita ganti di sini shoes. Anggaplah shoes semua lah. Biar cepat. Nah, kemudian kita buat yang ini tampilan apa namanya? Tampilan cardnya. Kita buat rectangle lagi. Kemudian di sini kemudian misalnya kalian ingin membuat sepatu, ingin mengambil sepatu, ada gambar sepatu misalnya, kan ada tuh beberapa desain yang dia cuma ambil sepatunya. Misalnya saya pilih ini, kayaknya keren deh. Ini aja. Ini sih. Ini tinggal copy image, kemudian masuk ke desain, kemudian Ctrl V. Nah, udah ada kan? Di sini kan udah ada backgroundnya. Nah, di plugin Figma sendiri itu sudah menyediakan namanya apa namanya? Remove BG. Jadi kita tinggal ke browse. Jadi nggak cari remove BG. Untuk ini ya, untuk yang belum install ya. Remove BG ini. Remove BG, tinggal install. Install. Ini agak ribet sih cara penggunanya. Cara maksudnya, soalnya nanti itu dia butuh dulu. Dia minta API. Ini karena saya sudah menambahkannya, saya sudah memberikan API, jadi dia bisa kehapus latarnya. Nah, kemudian yang ini tadi dulu kita grupkan, jadi
kategories. Kemudian ini kita kasih border radius 20. Kita buat dulu ininya itu jadi kedih. Bukan. Bega lah. Nah, oke. Kemudian kita ambil warna gambarnya. Ya, kecilan deh. Nah, biar ini tuh biar ini kan kalau digeser ini kan kecil. Biar nggak digeser itu nggak kecil, klik kontrol. Kalau mau dua-duanya bisa di kontrol kontrol alt. Sudah selesai, oke. Ini kita tengahin. Oke. Kemudian anggaplah di sini kita menamakan dulu naik. Ini untuk annya itu kita tambahkan lagi baru ya. Untuk ini terlalu besar sih maksudnya. Bagus aja sih maksudnya. Oke, ini kita ubah semua deh. Nanti biar enak ubah-ubahnya itu, oh iya. Nah, sebelum saya biar enak ubahnya nanti itu saya jelasin dikit. Di sini tuh ada namanya komponen. Jadi misalnya ini kan kita anggaplah udah setengah jadi nih. Setengah jadi. Nah, kita ini buat hilangin dulu satu, copy satu, kemudian kita jadiin komponen ini. Anggaplah misalnya hapuslah misalnya. Ini. Kemudian ini kita ada sini ada create komponen. Nah, nanti itu akan menjadi warna ungu. Di sini juga nanti akan kayak seperti ketupat. Kita tinggal namanya ini tuh jadi ini tuh dia ibarat parent. Jadi ketika kita copy, misalnya kita ubah di sini, misalnya kita ubah di sini jadi ini otomatis kan akan mengikut karena parentnya. Tapi ketika kita mengubah ini, yang parentnya itu nggak keubah, jadi childnya ini yang berubah seperti itu. Jadi ini enak lah nantinya semisal membuat komponen. Jadi kita tambahkan di sini tadi, kemudian kita tetapannya ikutin itunya, ikutin layoutnya 48 kemudian tinggal di save. Nah, ini shows nanti buat ini copy watch
Dan ini tuh kita jadiin warnanya itu sebagai nah, ini kita pakai subtitle. Ini terus yang ini tuh kita pakai subtitle. Nah, diubah dong berarti semua. Salah. Oke, terus teksnya kemudian ini dan itu seperti ini. Jadi yang kepicit itu ini. Kemudian kita lanjut lagi, ini satu naik ngeplak inilah. Kemudian naik itu agak full. Kemudian sini ada deskripsi Lorem Ipsum. Kemudian kita regular, ini agak kecilin sampai 14 12. Nah, kemudian ini kita pakai primary aja. Terus ini itu bold. Dan kita ini udah responsif, udah 55 enak. Jadi ini kita satu grupin. Grup. Sini namanya kemudian ini sama ini kita naikin. Oke. Setelah itu anggaplah kayak gini lah untuk nanti produknya. Oke, ini tinggal Aslam keputus ya? Iya, mungkin ada gangguan sinyal. Oh Ditunggu sebentar ya. sebentar. Ya. Oh, tapi masih lanjut ya ini. Aku share ya. Nah, mungkin dari teman-teman bisa mulai coba tutorialnya juga ya. Kalau Aslam bisa on mic, abang nggak bisa. Nggak ada orang.
Halo, halo, maaf, maaf, maaf. Tadi keputus. Iya, Islam bisa share screen lagi. Oh, oke, oke. Nah, udah kelihatan? Ya, oke. Maaf, agak ribut tadi. Ini Belum kelihatan Slam. Belum. Belum Mas, belum. Ntar ditunggu aja. sudah? Ya, Udah. Oke. Kemudian, nah ini kita lanjut ya. Saya ambil gambar dulu sini satu. Kemudian kita copy. Dapat. Ini saya pakai untuk di sini. Ini gambarnya kayak gini. Dia emang kayak menurut yang ini apa seperti ini lah. Karena di apa kalau kita mau potong gambar itu dia pasti ngikut. Jadi misalnya cuman mau dia kalau tidak pakai kontrol itu kan ngikut ini. Jadi agar resize-nya itu jangan jadi harus pakai kontrol. Kemudian kita kasih border 20 biar nanti ini sama. 20. Kemudian di sini sama naik. Ini naiknya itu kita ambil hanya 18. Kemudian udah sebut lah. Oke, naik. Kemudian setelah itu di bawahnya itu ada harganya. Harganya sama misalnya 200. Coba cepet aja. Primary color. Ini aslinya sih harganya itu lain dikit. 16 aja. Saya pakai ini. Belum buat ya. 16. Kemudian ininya pakai 24. Nah, kita berupin aja. Ini tetap ada bayar. Oke. Oke. Kemudian di sini bagusnya itu kita pakai ini ya. Kayak built-in aja loh. Kayak dia memesan. Biar cepat aja kita ambil aja ini. Ini Nabil bertanya ya, Aslam bisa tunjuk lagi sekali nggak cara guna auto layout untuk button dan teks? Mungkin untuk auto layout kita akan dijelaskan di pertemuan selanjutnya. Ini kita pakai cara manualnya aja dulu. Nah kalau pakai auto layout nanti itu nanti biar kalian tahu juga kalau perbedaannya auto layout dengan yang manual. Anggaplah seperti inilah. Ini untuk like, terus kita tambahkan color aja. Ini sebelumnya kita hilangin dulu. Ini hilangin. Ini kan backgroundnya kurang enak nih. Dilihat kita pakai BG. Ini samain lah. 10. Nah, kemudian ini kita pakai warna putih, 3D color. Kemudian yang ininya itu primary. Jadi ini ibaratnya belum klik. Terus ini kebesaran nih. Dan tengahin. Nah, mungkin seperti ini. Nah, kemudian kita buat navbar yang ininya.
Nah, beritunya itu kita tinggal ini aja, tinggal ambil icon-icon ini. Hmm. Ini ada. Kemudian kita buat lagi baru. Ini sama ini tuh, ini bahas, oh ini. Jadi profil ini tuh di atasnya ini. Oke. Kemudian kita ubah yang ininya jadi gede lah. Semuanya. Kita ubah jadi gede. Ikuti dulu. Kemudian kita grupin. Grup. Nah, setelah di grup baru kita kasih set dulu. Ini biar ini kan kalau kita lihat ini kan pas saya kasih sini yang ini rectangle itu 20. Nah, biar enggak semua ini ke rectangle border radiusnya enggak 20 semuanya. Di sini kita klik yang ini. Kemudian di sini ada nih. Kita klik yang ini kan ada gambar atas, berarti dia di sini. Jadi yang ini bawah kita kasih 0. Ini kan mengarah ke sini. Jadi nah, biar langsung rapat ke apa namanya, ke page-nya ini juga 0. Ini udah. Nah, kemudian ini kita kasih warna putih aja. Warna background aja yang ini. Warna background. Nah, ini kan nggak terlalu kelihatan. Yang warna ini kita ambil warna subtitle. Nah, sedangkan yang ini tuh kita ambil warna primary. Jadi ibaratnya kita lagi ada di bagian home. Nah, kemudian ini kan apa namanya, flat banget ini kelihatan. Nah, kita bisa tambahkan efek itu nih, efek, kemudian drop shadow. Misalnya saya ingin menambahkan 40 lah. Ini kan agak kurang smooth, jadi ini dikurangin. Ini 15. Ya lumayan lah. Kemudian ini enggak, lumayan masih ada sih. Ini kita tinggal main di blur aja ini. Oke. Ini kan udah, setelah ini udah selesai semua. Ini kita usahakan tetap ini ya, apa namanya, layoutnya ini tersusun rapi. Jadi misalnya kita pakai layout 24 untuk kiri kanannya, jadi semua harus rapi. Jadi ini kiri kanan harus rapi. Kemudian apa namanya, untuk layout yang ininya dia kita harus rapi misalnya 48. Jadi semua kita ambil kelipatan 4 semua. Walaupun di sini nantinya ini anggaplah yang ini dulu. Walaupun nanti di sini enggak 48, yang ini ke sini tuh 48 misalnya, tapi tetap harus pakai kelipatan 4 atau kelipatan 8 biar layoutnya itu tersusun rapi. Ya mungkin seperti itu, lebih seperti inilah hasil desainnya. Kemudian kita misalnya ini biar nggak melengkung aja, dan kita kasih plugin namanya Clay Mockups 3D. Dan sebelum itu like ini tuh ini kan nanti keikut ini karena konten ini
klip kontennya itu nggak kepotong. Ini namanya overflow. Jadi di sini kontennya itu kelebihan. Jadi kita mesti nonaktifkan klip konten. Nah, jadi udah mulai kelihatan. Udah, nanti tinggal diklik lagi nih. Ini Claim Backup 3D juga ini merupakan plugin dari yang disediakan oleh Figma, komunitas Figma. Jadi tinggal langsung dipakai. Nah, udah jadi. Ini kita bisa pilih bentukannya, tinggal save image. Nah, kalau di save nanti muncul. Nah, ini udah muncul desain kita. Mungkin seperti itu. Ini karena agak cepat ya. Kita lihat teman-teman yang lain. Mungkin ada pertanyaan dulu tentang ini. Kita desainnya itu desain manual. Nah, ada cara yang lebih cepat yang biar kita itu responsif semua. Jadi ketika buat card itu responsif. Nanti akan dijelaskan di pertemuan selanjutnya. Novel tidak ada. Novel, Jihan, kosong. Nabil, oi Nabil. Semangat Bil. Raka, ini Raka juga. Iya. Udah bagus Raka. Ini agak minggirin lagi nih. Biar ini pas. Nah, biar ini 21 ya kamu pakai. Beda nih. Itu tetap kiri kanannya itu harus persis. Kalau pakai 20 ya, kiri kanannya 20 juga. Oke, ini teman-teman siap. Oke, semangat. Ya, mungkin teman-teman yang lain ada pertanyaan mungkin. Ntar desainnya mungkin seperti ini untuk desain awal. Oh iya, ini sambil nunggu teman-teman yang lain, kita ini akan ada ada tugas. Jadi ini saya buat baru lagi. Ini Mbak. RW Buriwil. Menangkan Jaka Dalam. Oh. Itu ternyata melok di Noyo. Ini untuk teman-teman yang lain. Oh, klip konten ya. Klip konten itu ini. Jadi kita ini kan ya ini. Klik ini iPhone. Nah, ini ada klip konten. Nah, untuk ini kan kita akan ketemu lagi di hari Senin ya. Untuk itu sekarang kita kasih tugas ya, sama-sama kita kasih tugas ini ya. Share aja tugas. Nah, untuk tugasnya pertama membuat redesign tampilan home dan detail. Referensinya bebas, mau itu dribble atau dribble, uplabs dan lain-lain. Nah, kemudian kalian ini redesign
aplikasi bisa aplikasi yang sudah jadi, misalnya WA atau Instagram. Oh iya, tunggu ya, saya dulu. Aduh, banyak dong. Nah. Ya. Nih. Ya, untuk tugasnya ini kan tugas kalian nanti di hari Senin itu. Bukan, untuk hari ini. Nanti batas waktunya nanti disini. Agak ngelag. Mau apa namanya sedikit benarkan ya Islam yang ini aja. Iya. Udah. Ini tak kopin. Oh iya ya wis. Ya udah. Nah, untuk tugasnya itu nih. Nanti dikirimin juga ke grup masing-masingnya. Dan sekarang untuk kalian tahu, kita besarin dulu. Jadi 200. Ya. Oke, tugasnya itu pertama duplicate up terserah minimal 2 screen. Terus kedua harus mirip warna dan teks di grup seperti dicontohkan. Nah, yang dicontohkan ini kan udah disediain tuh tadi. Nah, kalian bisa contoh itu. Kemudian maksimal pengerjaannya hari Minggu jam 23.59. Jadi kalau ada yang bertanya kalau jam 00.00 itu masih bisa ngerjain atau tidak, ya di sini udah tertera jam 23.59. Kalau 00 berarti udah selesai pengerjaannya. Dan kemudian yang dikumpulkan di link Figma-nya itu yang dikumpulkan itu nanti ketika selesai desainnya link Figma ya, nanti dikumpul di website Summer Program. Bisa kasih cara itu share linknya gimana? Oh iya. Dan untuk share linknya yang tadi kan udah yang awal udah saya share, mungkin seperti itu contohnya. Nah, cara ambilnya itu kita klik di sini. Di atas kanan ini ada share. Kita klik share. Nah, di sini ada copy link. Kita tinggal copy. Misalnya kan ini halaman page kita, halaman desain kita, tinggal copy. Nah, kemudian nanti linknya itu kita tinggal taruh ke website. Misalnya nanti formatnya seperti ini. Nah, nanti akan jadi seperti ini. Link ini kita taruh ke website-nya Summer Program. Seperti itu. Ini nanti akan di-up ya di grup. Jadi semuanya semangat ya, kerjain gampang kok. Ini ada yang tanya kalau yang didesain ulang splash screen dan login apa boleh gitu. Untuk duplikatnya itu harus home sama detail, kayak contohnya yang desainnya Aslam yang udah dibuat ini. Ini kan tampilan home-nya ya. Nah, ketika salah satu diklik itu maka muncul detailnya seperti itu. Jadi maksudnya home sama detail kayak gitu. Ini tugas pertama biar kalian belajar untuk duplikat atau duplikat dari desain yang sudah ada, jadi lebih buat belajar gitu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi buat tugasnya, ada yang masih bingung.
Permisi izin bertanya. Ya, Itu mau nyanyi yang nomor 2 Mas. Itu yang harus mirip warna dan teks di grup seperti yang dicontohkan itu yang mana ya? Oh, ini kalau kalian mau contohkan yang ini kan udah saya sediain. Ini Oh, kalau kalau harus pakai yang dari Masnya atau bisa eksplorasi sendiri? ya mungkin bisa eksplorasi sendiri. bisa explore atau mencontoh aja. Menurutku kalian duplikat sama persis. Nah, maksudnya nomor 2 itu kayak bikin apa ya? Yang kemarin dicontohkan itu yang pakai grup yang ini loh. Misal yang kayak color style sama textile itu loh. Oh iya, ini. Itu. Mana Selam? Tunggu. Oh, nggak ada. Tunggu. Di aku ada. Oh, bikin sendiri sih. Coba bikin yang Aslam. kayak punyamu tadi. Ya Yang ini. didesain ya kayak gitu. Nah, nanti di sini nanti ikutin ini maksudnya. Harus mirip warna teks yang di grup. Ini kan nanti harusnya ada sih di sini. Yang grupnya itu. Jadi itu soalnya saya itu ngiranya itu kayak misal ada ketentuan kayak font warna dari panitia gitu. Oh, Nggak bisa eksplorasi enggak, sendiri. enggak. Itu Oh, berarti eksplorasi. nomor 2 itu intinya kita buat itu ya yang kayak di folder tadi ya. Iya. Ya, maksudnya di folder gitu, di Oh, grup saya di kira folder. ada ketentuan khusus. Enggak. Jadi kalau bisa ya mirip aja sama desain yang ada, misal mau redesign apa ya WhatsApp pakai warna hijaunya WhatsApp kayak gitu bisa. Oh iya Tuh. Pak Mas. Mungkin gitu aja kalau tugas yang kali ini. Kita lihat Nabil. Thank you Mas. Oke. Oke, mantap Raka. Mungkin nanti warnanya ini agak lebih smooth ya. Dan ini kalau dilihat layoutnya ya dari kiri kanan bagus. Tapi warna ini usahakan di grup masing-masing ya. Baik, Mas, makasih Mas sarannya. Ya. Di komen aja Selam. Dikasih fitur komen aja. Oke, ini Nanti takutnya kelupaan kan. iya. Di komen ini tiap konten Mungkin ada pertanyaan lagi seputar tugas buat minggu ini. Jadi dikumpulin minggu malam ya jam 23.59 gitu. Apa cukup jelas teman-teman yang lain? Untuk minggu depan kita belajar UX ya. Nanti ada perkenalan UX design, sama ada final project yang akan kita lakukan. Untuk final projectnya itu nanti kita akan bagi dalam grup ya. Jadi nanti kalian ada beberapa grup untuk mengerjakan final projectnya berupa case study kayak gitu. ya. Ini seperti itu. Oh iya, dan kalau yang grup yang tadi itu bukan hanya berlaku untuk teks ya, tapi di sini banyak. Misalnya kalau kalian tahu ketika membuat misalnya button bukan ini aja. Oh ini yang tadi ya,
Ini kalau kalian ingin membuat misalnya ini, kemudian kalian kasih stroke, ini kalian bisa grup sendiri juga. Jadi bukan hanya berlaku untuk gambar untuk warna teks, tapi di sini ada stroke. Stroke itu border. Contohnya nanti yang kelihatan warna itu misalnya ini. Saya dulu warnain putih. Nah, ini stroke-nya nanti. Nah, kelihatan tuh warna hitamnya itu stroke, dan kalian bisa jadiin tuh grup yang ini untuk mempermudah desain kalian nantinya. Begitupun nanti untuk efek misalnya di sini di efek itu ada layer blur, background blur, inner shadow, drop shadow. Kalian bisa otak-atik ini. Kemudian biar nanti kalian tidak kesusahan harus ubah lagi satu-satu, kalian bisa buat dulu satu untuk awalnya, nanti kemudian di grupin di efek style, tinggal kalian kasih namanya biar enak aja nantinya. Oke. Ya, ada lagi yang mau bertanya sebelum kita akhiri pertemuan kita ini? Tanya lagi Kak. Ya. Itu harus mirip itu berarti kita harus mirip dengan referensi milik kita ya? Yang itu loh, harus mirip yang tadi dijelaskan, yang pakai yang pakai grup-grup itu. Oh, saya kira di situ nomor 2 harus mirip itu kita yang desainnya itu harus mirip dengan referensi. Enggak juga, itu kalian redesign ulang, jadi terserah kalian mau mirip atau mau buat baru lagi, buat yang lain bisa. Yang mirip itu ya yang tadi yang efek style itu. Oh iya, thank you. Ya. Kak izin bertanya, boleh pakai UI kit atau semacamnya? Untuk sekarang belum boleh ya. Ini kalian desain awal tanpa UI kit. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Mungkin untuk tugasnya atau untuk desainnya gimana cara buatnya? Oke. Kalau misal tidak ada, sekarang kita saya kasih ke Kak Willy. Bentar mau nambahi ya, itu Oh ya, untuk apa namanya, misalnya ada referensi gitu ya, kalian bisa screenshot terus ditaruh di sebelahnya. Jadi misal kita tahu nih, misal kalian mau desain mau ngedesain seperti apa, jadi bisa screenshotnya itu ditaruh di sebelahnya kayak gitu. Jadi misal aku mau redesign atau mau desain Instagram gitu ya, aku screenshot terus aku taruh ke Figma. Jadi nanti kalian bisa lebih enak gitu untuk duplikatnya kayak gitu. Itu aja mungkin Mas Amar ada tambahan. udah sih, kalau masalah tugas nanti dari teman-teman, kalau misal bingung bisa tanya di grup terkait tugasnya. Nanti kalau misal bingung bisa tanya juga sih, misal Kak tadi ada yang lupa bisa jadi grup. Jadi usahakan grup digunakan untuk diskusi bareng-bareng. Nah ini kan udah ini ya yang di share sama Aslam. Nah ini nanti kalian ambil screenshotannya, nanti kalian desain aja untuk desainnya, nanti usahakan gunain color style sama text style-nya.
untuk yang kayak pakai UI Kit, jangan dulu ya kayak katanya Aslam tadi, kita bakal tahu kok yang pakai UI Kit sama enggak gitu. Jadi ya jangan pakai UI Kit, udah kami kasih tahu dari sekarang. Jadi mungkin ini untuk melatih desain kalian aja gitu. Untuk UI Kit boleh kalau ya nanti udah summer, udah selesai lah gitu. Oh iya, dan sedikit tambahan mungkin untuk membantu kalian nanti desain kalian di sini, rekomendasi pluginnya itu saya pakai ada Iconify. Iconify ini nanti buat mencari mencari icon, banyak nih di sini. Itu nanti kalian bisa cari itu di sini atas Figma, terus sini ada plugin, cari aja di manage plugin. Kemudian yang enak itu ada namanya content reel. Nanti kita nih up di itu di grup. Ini ada content reel. Content reel ini gunanya nanti ada banyak, misalnya kalian mau buat untuk foto-foto misalnya, ini ya saya contohkan. Misalnya saya buat di sini kotak. Nah, ini kita tinggal klik ini avatarnya, nah otomatis nanti muncul foto orangnya. Sini ada banyak kok, ada ikonnya, ada teksnya. Teks kalian bisa tinggal ini kalian klik, nanti akan berubah. Ini sangat membantu nanti. Kemudian yang enak lagi itu di sini biar ya ada, kalau saya sih biasanya pakai blush juga. Blush ini buat untuk mempercantik tampilan aja sih. Ini ada kayak ilustrasi. Kalau kalian butuh ilustrasi misalnya nantinya, atau bisa juga cari di ada namanya aplikasinya Undraw, Illustration, Dojo, nanti banyak kok. Mungkin plugin yang membantu itu sih. Ini saya juga pakai Remove BG buat itu tadi, hilangin background. Ya, terus ini aja ada juga Unsplash. Unsplash itu buat ambil gambar. Jadi kalau kita lihat kan di di websitenya kan Unsplash, dia menyediakan banyak gambar tuh. Nah, di sini nanti di Figma itu udah menyediakan plugin. Kalau nggak mau ribet, copy di sini terus masukin di Figma itu. Mungkin dari Kak Andi atau Kak Amar atau Kak Ici, Rizky atau Kak Ina ada mungkin saran untuk plugin-pluginnya? Masukan. Oh, cukup sih, nanti di up aja di grup ya. Mungkin udah cukup. Udah sih kalau dari aku udah untuk plugin yang dijelasin dari Aslan tadi udah lumayan banyak juga, dan sudah mewakili plugin yang tak pakai gitu. Jadi untuk minggu ini kan minggu ini terakhir berarti ya untuk yang pertemuannya hari Kamis ya. Oke, jadi minggu depan platform digital, responsif dan auto layoutnya tadi. Jadi nanti besok Senin si Raka Maaf Kak, suaranya emang putus-putus ya? Sama saya. Halo. Putus-putus. Iya, putus-putus Mas. Iya, Mas. Oke, tak ulangi ya. Sorry. Si. Jadi untuk minggu depan, khususnya itu hari Senin, kita nanti bakalan belajar tentang platform digital, responsif, dan auto layout. Jadi tadi kan ada yang tanya nih, detailnya auto layout nanti gimana, nanti bisa tak jelasin di situ. Nah, untuk hari selanjutnya, hari Selasa, itu nanti bakalan
disampaikan materi tentang UX design sampai hari selanjutnya ya. Jadi fokusnya nanti bakalan ke UX design-nya. Nah, nanti setelah selesai semua bakalan ada final project-nya yang akan dikerjakan nantinya. Untuk final project-nya nanti akan dijelaskan di beberapa hari kemudian ya. Jadi untuk sekarang kita fokus ke materi terlebih dahulu. Ya, mungkin itu sih dari aku.